Novel Pulang. Novel ini mengangkat kisah 3 peristiwa sejarah berbeda, yaitu pergolakan politik pada tahun 1965 atau bisa disebut dengan G30 SPKI, Revolusi Prancis dan Revolusi Mahasiswa Indonesia tahun 1998. Novel ini bertemakan tentang keluarga, sahabat, dan juga percintaan. Cerita ini bermula pada tahun 1968. Sudah 3 tahun sejak peristiwa pembumi hangusan oleh PKI pada tahun 1965. Dimas Suryo, Nugroho, juga Chai dan Risyaf adalah 4 sekawan yang bekerja sebagai wartawan. Namun saat itu, wartawan dianggap sebagai pekerjaan yang menyinggung sentimental politik dan bahkan diharamkan. Inilah yang membuat mereka dijadikan buronan secara tidak adil dan membuat mereka melarikan diri ke Paris, Prancis. Namun hari itu, pada April 1968, mereka kembali dilanda mendung pekat saat mereka mendengar kabar bahwa sahabat lama mereka, yaitu Hananto Prawiro, tewas dalam permasalahan PKI itu. Kini mereka dihantui oleh perasaan bersalah karena Hananto menjadi kejaran PKI. Bahkan ia juga ditembak mati saat itu. Hananto Prawiro adalah sahabat lama dari Dimas Suryo. Namun mereka akhirnya bermusuhan karena Surti Anandari, istri dari Hananto, adalah mantan kekasih Dimas Suryo. Bahkan sampai saat ini, Dimas Suryo belum bisa melupakan Surti, meskipun Dimas Suryo sudah berada di Paris dan Surti sudah memiliki 3 orang anak bersama Hananto, yaitu Kenanga, Bulan, dan Alam. Dan nama ini merupakan nama yang disiapkan oleh Surti dan Dimas untuk anak-anak mereka jika mereka berdua menikah. Di Paris pada tahun 1968, tepat saat terjadi pergolakan politik revolusi mahasiswa di Prancis yang menuntut De Gaulle, presiden Prancis saat itu, untuk lengser dari jabatannya. Saat itulah Dimas Suryo mulai kembali menemukan cintanya pada seorang wanita Prancis yang bernama Vivienne de Faurox, yang disebutnya sebagai Couple de Foudre, atau yang bermakna cinta pandangan pertama. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak yang cantik dan pemberani yang diberi nama Lintang Utara. Walaupun Lintang Utara adalah anak yang dibesarkan di luar negeri, tetapi dia tetap mencintai Indonesia karena Dimas Suryo selalu bercerita tentang Indonesia kepada putrinya. Dimas Suryo sebenarnya sangat ingin untuk kembali lagi ke Indonesia, namun visa dan izin masuknya ke Indonesia telah dicabut. Lintang Utara yang beranjak dewasa dan melanjutkan pendidikan tinggi di sana, namun ia mendapatkan tugas akhir membuat film dokumenter yang menyorot salah satu bagian dari sejarah Indonesia. Inilah yang akan mengantarkannya kembali ke Indonesia. Saat Lintang Utara berpacaran dengan seorang pemuda belasteran Indonesia, Prancis, tapi dia bukanlah hasil anak eksil politik. Saat ini hubungannya dengan ayahnya merenggang, dan bahkan di saat Dimas Suryo sedang sakit, dia tidak menjenguk ayahnya tersebut. Lintang Utara kemudian masuk ke Indonesia untuk menyingkap tabir tentang peristiwa G30 SPKI. Namun tidak mudah baginya untuk masuk ke dalam Indonesia karena dia adalah anak eksil politik. Untunglah Naraya, kekasih Lintang Utara, adalah seorang yang memiliki koneksi dengan KBRI dan berhasil mendapatkan visa masuk ke Indonesia. Lintang Utara akhirnya tiba di Indonesia tepat pada saat terjadinya kerusuhan mahasiswa tahun 1998 yang menyebabkan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenannya. Dimas Suryo akhirnya
juga bisa masuk ke Indonesia setelah 32 tahun di Perancis. Dan dia berhasil bertemu kembali dengan putrinya Lintang Utara. Namun di tengah hiruk pikuknya keadaan, Lintang Utara malah sibuk berjibaku dengan film dokumenternya. Akhir dari cerita ini adalah Dimas Suryo tertembak dan berakhir dalam kurungan keranda, disertai tangisan istrinya Vivienne de Fouroux dan Lintang Utara putrinya. Begitulah akhir dari perjalanan Dimas Suryo setelah berjuang dan terbuang selama 32 tahun di negeri orang lain. Kini Lintang Utaralah yang akan melanjutkan perjuangan ayahnya dan menitipkan separuh jiwanya di Indonesia. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negara yang dicintai oleh ayahnya.